Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Pemerintahan Luki Sae tidak melakukan open bidding untuk sekitar 16 jabatan strategis. Untuk itu, mari kita perbincangkan. Ada hal yang menarik sebenarnya karena rumornya atau isu yang masih merebak di luar pendopo adalah adanya dugaan kasak-kusuk para pejabat atau para kepala SKPD yang ingin tetap menempati jabatan. Dan kasak-kusuk itu yang menjadi rumor masif seakan-akan menjadi tantangan buat pemerintahan Luki Sae. Tapi apa yang terjadi? Benarkah pemerintahan Luki Sae tidak melakukan open bidding? Karena sampai hari ini publik masih dibutakan atau publik tidak pernah mendengar apakah pemerintahan Luki Sae dengan tagline Beberes Dermayu dan Indramayu Reang kemudian akan melakukan open bidding. Ternyata PKSPD atau saya mengkonfirmasi langsung atau menanyakan langsung kepada Bupati Luki pada tanggal 18 Mei, Sabtu sore, apakah Bupati atau pemerintahan Luki Sae akan melakukan open bidding? Jawabannya sangat singkat. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Bupati atau pemerintahan Luki Sae tidak melakukan open bidding dengan alasan yang sangat sederhana, sangat rasional, dan bisa diterima logika akal waras, yaitu efisiensi anggaran atau menghemat anggaran. Lantas, apa yang dilakukan untuk uji kompetensi di dalam penempatan sekitar 16 jabatan strategis kepala SKPD yang masih kosong sementara ini? Bupati menjelaskan bahwa dengan kebijakan tidak melakukan open bidding kemudian diganti dengan kebijakan uji kompetensi itu dengan metode manajemen talenta. Memang manajemen talenta jika itu benar diterapkan secara objektif maka akan menghasilkan kepala dinas yang profesional, menghasilkan kepala dinas yang punya integritas, menghasilkan kepala dinas yang punya inovasi, menghasilkan kepala dinas yang punya sign of crisis untuk beberes Indramayu. Tetapi apakah fakta itu benar? Kita akan menunggu bagaimana hasil dari open atau bagaimana dari hasil metode manajemen talenta yang diterapkan oleh pemerintahan Luki Sae. Ketika kita tanyakan mengapa tidak pernah dirilis atau tidak pernah dipublikasikan, sehingga kemudian publik bisa memahami bahwa kebijakan pemerintah Luki Sae tidak menggunakan open bidding, tetapi menggunakan metode manajemen talenta. Nah, penjelasannya tidak cukup untuk Bupati bisa menjelaskan itu. Penjelasan yang singkat adalah bahwa kebijakan itu atau Bupati dengan metode itu telah dilaksanakan sudah beberapa tahap. Nah, ketika kemudian kita tanyakan kenapa tidak dipublikasikan, lagi-lagi penjelasannya tidak cukup untuk bisa diterima logika dan akal waras. Sehingga masih ada tudingan atau dugaan bahwa apapun, dengan metode apapun, penempatan kepala dinas yang kasak-kusuknya sangat masif di ruang publik akan menjadi pertaruhan kebijakan pemerintahan Luki Sae. Nah, seandainya kebijakan metode talenta itu kemudian akan menghasilkan seperti dugaan yang masif atas kasak-kusuk transaksional untuk menempati jabatan para birokrat itu, maka metode itu juga bisa dikatakan hanya sekedar kamuflase. Karena pada dasarnya lingkaran kasak-kusuk itu tidak bisa terbantahkan lagi.
Dan jika seandainya benar bahwa kepala dinas yang dilantik ternyata adalah lebih cenderung atau syarat dengan nepotisme, maka apalah artinya metode talenta yang dijadikan alibi bahwa pemerintahan Lucky Sae tidak menggunakan open bidding di dalam penempatan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahannya. Nah, sekali lagi bahwa publik menanti bagaimana hasil dari keputusan dengan menggunakan metode talenta, siapa saja yang akan menempati jabatan-jabatan strategis. Jika benar bahwa rumor kasakusuk transaksional para pejabat untuk tetap langgeng dalam jabatannya, maka metode manajemen talenta yang dipakai oleh pemerintahan Lucky Sae hanya sekedar untuk alibi, hanya sekedar kamuflase mengikuti peraturan perundang-undangan. Walaupun begitu, tetap kita menunggu apakah benar bisa dibantah bahwa kasakusuk rumor transaksional jabatan strategis itu kemudian bisa ditepis atau bisa dibantah dengan menghadirkan metode talenta yang menjadi kebijakan pemerintah Lucky Sae. Kita tunggu kebenarannya, sejarah dan waktu yang akan bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.